Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 60, Suci, Suci, Suci. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menyanyikan KPPK nomor 84, Batu Saman yang Teguh. Oh
Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal melalui nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang hidup, yang menjadi juru selamat kami. Kami datang pada pagi hari ini ya Allah, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sebelum kami jauh melangkah di dalam ibadah kami Tuhan, kami menyadari kalau kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Begitu banyak dosa yang kami lakukan yang sudah melanggar kehendak-Mu ya Tuhan. Baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, perbuatan, bahkan yang masih dalam pikiran kami Tuhan. Ada ampuni kalau ada iri hati, dendam, kemarahan, sungguh-sungguh dalam hati dan pikiran kami terhadap sesama kami, terutama terhadap ya Tuhan. Begitu banyak dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan padamu. Kami gagal melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami seringkali jauh melangkah, tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati. Mohon ampun akan semua dosa yang kami lakukan yang sudah melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, dan perkataan perbuatan kami masih dalam pikiran kami. Terima kasih karena kami yakin dan percaya pengampunan yang sejati dan yang sempurna hanya ada daripada-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan kepada kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Berita anugerah, jemaat sekalian dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah, terambil dari Yesaya 1 ayat ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 134, Kristus hidup. Salam
tunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hadapan-Mu kami datang bersyukur oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang senantiasa Kau tunjukkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pun dalam satu minggu ini kami juga boleh bersyukur mengingat akan penyertaan-Mu dalam kehidupan Bapak Immanuel Parinding beserta Bapak Hendro Setiawan. Terima kasih untuk usia yang boleh Kau pernyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Kau tetap menolong dan menuntun agar di dalam kehidupan Bapak Immanuel Parinding serta Bapak Hendro semuanya dapat menyenangkan hati. Kau juga boleh menolong keluarga yang mereka ingat sehingga semuanya dapat dijalani dan Kau boleh memelihara kesatuan dan keutuhan keluarga yang mereka. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Immanuel Parinding serta Bapak Hendro Setiawan tidak berbagi harapan, tidak berbagi pergumulan, Kau boleh menolong anak-anak ini untuk dapat selalu bersandar pada-Mu. Kami juga bersyukur ya Allah ketika pada pekan ini juga sinode GKT khususnya boleh baru saja mengadakan sidang raya dan telah mengadakan pemilihan badan pengurus sinode yang baru. Kiranya Kau boleh menolong badan pengurus sinode ini agar dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat mengerjakan akan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi sinode Gereja Kristus Tuhan di Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap jemaat GKT Trinity. Kami mengingat untuk Ibu Benaria Pea serta Ibu Maria Taula. Kiranya Anda boleh memberikan kesehatan, kekuatan di dalam masa perawatan, di dalam masa pemulihan dan dalam masa usia mereka yang semakin lanjut. Supaya boleh tetap menolong untuk mereka dapat selalu bersandar kepada Engkau. Kami juga mengingat untuk hamba-Mu Pendeta Maria Febriana yang saat ini dalam keadaan sakit. Engkau juga boleh menolong di dalam proses pengobatan yang terus dijalani agar semuanya boleh berjalan dengan baik untuk mendukung dan kesehatan dari hamba-Mu Ibu Pendeta Febri. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudari kami seiman di GKT Probolinggo. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Gunawan bagi boleh memberikan hikmat di dalam bekerja sama dengan para majelis yang ada di dalam mengerjakan pelayanan di GKT Probolinggo. Pertumbuhan anggota setiap jemaat juga Kau boleh karuniakan sehingga mereka dapat bertumbuh dalam kebaikan dan Engkau. Kami juga berdoa ya Allah untuk rencana pemilihan majelis di GKT Probolinggo. Semuanya kiranya Kau boleh menolong setiap orang yang nantinya akan dicalonkan dan akan dipilih dapat mengerjakan pelayanan yang dipercaya kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Bapak untuk Sekolah Kristen Aletheia di Probolinggo. Berdoa kiranya Kau boleh menolong di dalam tahun ajaran yang baru ini, memimpin para guru-guru untuk dapat mengerjakan pelayanan pembekalan ilmu bagi setiap anak-anak didik mereka yang baik. Juga berdoa untuk badan pengurus, pemilihan badan pengurus dari Yayasan Kristen Aletheia di Probolinggo, Engkau yang boleh menolong sehingga setiap orang yang boleh dipercayakan ditempatkan melayani di tempat ini dapat memikirkan dan menggumulkan akan pengembangan pendidikan di Sekolah Kristen Aletheia. Padamu ya Allah kami berdoa, kiranya setiap permohonan kami boleh berjawab sepenuhnya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kesalahan kami. Dan jangan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari kehinaan. Karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Silakan duduk.
nomor 234. Oh Tuhan berbicara. Mari Bapak kita kembali berdoa. Kepada Engkau ya Allah kami kembali datang memohon lagi tuntunan-Mu di dalam pembacaan dan perenungan kami akan kitab suci. Kami memohon agar kami dapat semakin mengenal-Mu dengan baik, hidup surut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah. Pimpinlah kami di dalam waktu pemberitaan dan perenungan dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak. Pagi. Ya, kita bersyukur dapat beribadah Ibu Bapak dalam keadaan sehat. Pagi hari ini saya akan kembali melanjutkan perenungan kita dari ke-10 firman. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita akan membaca beberapa ayat. Saya akan membacakan bagi kita Keluaran pasal 20 ayat 7 yang tadi telah menjadi landasan kepada kita pada bagian introitus. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, Ibu Bapak, tolong bagian ini diberi pembatas. Kita akan membaca satu ayat dari Imamat 19 ayat yang ke-12. Imamat 19 ayat ke-12. Sudah ketemu? Saya akan kembali bacakan bagi kita. Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Sekarang yang terakhir dari perjanjian baru, kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kali ini saya minta tolong persediaan Ibu Bapak untuk membacakan ayat ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Sudah menemukannya? Baik, 1, 2, 3.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucapkan kemuliaan kepada Allah. Ibu Bapak, sebagaimana beberapa minggu kemarin kita telah melakukan perenungan dari 10 hukum atau 10 perintah Allah kepada umatnya. Dan kita pun juga terus-menerus diingatkan mengapa hukum atau perintah ini diberikan, yaitu dilatar belakangi oleh karya pembebasan yang dikerjakan Allah terhadap umatnya. Bagaimana Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dan kemudian setelah membebaskan, lalu Allah pun di dalam anugerahnya membuat atau mengikat perjanjian dengan umatnya. Nah, perjanjian ini makanya kemudian dibilang perjanjian anugerah. Mengapa? Karena Allah yang Maha Kuasa, Sang Pembebas itu mau membuat perjanjian dengan manusia yang posisinya memang tidak setara dengan dirinya, tapi mau buat perjanjian. Dan makanya itu dibilang perjanjian anugerah, karena Allah menyatakan apa yang Dia kehendaki untuk dilakukan oleh umat yang telah Dia bebaskan. Dan itu yang menjadi landasan kita, latar belakang kita di dalam melihat 10 hukum, termasuk pada hari ini perintah ketiga. 10 hukum kembali seperti saya sampaikan lagi, bukan diberikan supaya kita selamat, tapi 10 hukum diberikan karena anugerah Allah telah lebih dahulu diberikan. Dan itu yang juga mengingatkan kita bahwa Ia pun telah membebaskan kita dari dosa, sehingga 10 hukum ini juga boleh menjadi pengingat bagi kita bagaimana hidup semestinya sebagai umat yang telah dibebaskan. Nah, hari ini dalam perintah yang ketiga, Allah memberikan firman-Nya, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah oleh menyebut namanya dengan sembarangan. Sesuatu perintah yang menegaskan dengan jelas larangan terhadap penggunaan nama Allah secara sia-sia atau secara sembarangan. Dan menariknya memang, tadi saya tidak ajak kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 9. Tapi perintah ketiga ini, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, itu sebenarnya punya pemaknaan yang sama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam doa Bapa Kami ketika Dia berkata, dikuduskanlah namamu. Dan itu pun yang telah kita renungkan pada waktu dalam rangkaian khotbah seri tentang doa Bapa. Tapi sebelum lebih lanjut kita melihat apa yang dilarang dan dikehendaki Allah dalam perintah ketiga, maka saya ingin memulai agar kita merenungkan ada apa dengan nama Allah. Mengapa nama Allah itu begitu penting sehingga masuk di dalam 10 perintah ini? Ketika orang-orang mungkin sudah tidak lagi mulai pusing dengan nama, apa arti sebuah nama? Demikian pertanyaan seorang pujaga. Tapi pun akhirnya dalam karya dia pun tetap mencantumkan nama-nama yang masih tetap dikenal hingga sekarang. Saya bicara tentang Shakespeare, Bapak, kalau Bapak ingat film cerita tentang Romeo dan Juliet. Tapi yang pasti bagi kita, kalau ditanyakan apalah arti sebuah nama, kita pun pasti akan mengatakan nama itu penting. Orang tua yang memberikan nama kepada anaknya kan tidak sembarangan juga. Pasti bergumul kan. Mau beri nama kepada anaknya, saya nggak tahu Bapak mau beri nama kepada anaknya berapa lama persiapannya. Mungkin bisa waktu diberitahu kelahiran, oh istrinya hamil, sudah mulai nanti nama anaknya. Mungkin sudah mulai memikirkan 9 bulan sebelum dia lahir. Atau begitu beberapa bulan sudah ketahuan jenis kelaminnya apa, sudah mulai lagi pikirkan nama yang lebih spesifik lagi. Dan nama pun juga penting karena nama akhirnya memang mengandung harapan atau doa dari orang tua kepada anak. Bukan cuma sekedar pemberian, tapi ada impian, harapan dan doa yang disematkan di dalam nama yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Jadi saya pikir kita akan sepakat berkata bahwa memang iya, nama itu penting. Cuma memang berbeda dengan nama Allah. Kalau
nama manusia diberikan oleh orang tua kepada maka akan ini siapa yang memberikan nama Allah, tetapi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita, dan Dia menyatakan jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Maka tentu saja kita pun juga akan berkata, iya pasti ada sesuatu yang penting dengan nama Tuhan. Dan memang itu Bapak, di dalam catatan Alkitab kita pun akan melihat bahwa nama Tuhan bukanlah sesuatu yang kosong maknanya, bukanlah suatu sebutan yang sia-sia, tapi punya makna yang sangat penting. Karena satu, itu menunjuk pada pribadi Allah sendiri. Saya kalau nama saya dimain-mainkan, kesal juga sih. Tapi kan saya tidak bisa berkata apalah itu cuma nama. Enggak, karena nama itu melekat kepada saya. Kita pun juga ngomong, saya maafkan Bapak dulu ada kebiasaan waktu sekolah biasanya pakai ngicik-ngicik nama orang tua ya. Sambil teman pasti ngicik-ngicik nama orang tua. Tapi kan kesal juga, karena waktu dipermainkan nama orang tua kan itu orang tua saya juga. Lalu nama selain dia tidak terpisahkan pada pribadi yang memiliki nama juga, nama Tuhan khususnya itu juga menunjuk kepada otoritasnya, menunjuk pada kemuliaannya, menunjuk kepada kekudusannya Sang Pencipta langit dan bumi. Mari kita lihat beberapa ayat. Saya mungkin tidak akan mengajak kita buka, tapi saya akan bacakan secara cepat saja. Dalam Mazmur 8 ayat 2, ini adalah Mazmur yang begitu terkenal dengan mengisahkan tentang siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Tetapi pada awal Mazmur 8 ini, sang pemazmur itu memulai dengan sebuah doa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bahkan di akhir Mazmur itu ditutup lagi dengan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Yang kembali mengindikasikan atau menegaskan bagi kita bahwa nama Tuhan itu erat kaitannya dengan pribadi yang mulia. Pribadi yang mulia, maka namanya pun mulia, sehingga tidak dapat dipermainkan dengan sembarangan. Dan itu pun nampak kemuliaannya di dalam karya Sang Allah mencipta dan memelihara. Maka kembali, waktu pemazmur memulai dan mengakhiri Mazmur 8 dengan pengakuan Tuhan, betapa mulianya namamu. Dia sadar, dia sedang berhadapan dan mengaku kepada pribadi yang mulia yang mencipta dan memelihara. Tapi dia sendiri namamu mulia. Dalam Mazmur 99 ayat 5, pemazmur berkata begini, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Menarik, kita temukan lagi penggunaan kata nama Tuhan, dan pemazmur di situ mengkaitkannya dengan pribadi Tuhan yang besar dan dahsyat kuasa. Namamu yang besar dan dahsyat merujuk kepada pribadi Tuhan semesta alam yang memang maha besar itu, yang kekuasaannya melingkupi semesta dan begitu dahsyat. Itu kalau di perjanjian lama. Ada banyak ayat yang lain, tapi saya bacakan beberapa saja. Dalam perjanjian baru, Yesus pun juga dicatat oleh Yohanes ketika berdoa dengan menyebut nama Bapa. Dia berdoa kepada Bapa dengan berkata begini, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Yesus yang berinkarnasi ke dalam dunia, mengerjakan Injil pemberitaan Allah, dan kemudian di dalam doanya mengatakan kepada Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Bagaimana bisa pribadi yang baru ini berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang? Apa yang dia maksud? Dengan kata lain, dia telah di dalam semasa kehidupan dalam pelayanan dunia itu memperkenalkan siapa Allah yang sejati melalui apa? Pelayanan, perkataan, dan perbuatan untuk memberitakan, sehingga orang boleh bisa kenal
siapa Allah yang sejati. Tapi perhatikan kata gantinya. Yesus mengatakan, aku telah memperkenalkan namamu. Ini lagi salah satu ayat yang mungkin juga kita banyak yang hafal. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, setelah hari Pentakosta, waktu Petrus dan Yohanes kemudian pergi memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, mereka ditangkap kemudian oleh para pemimpin agama pada saat itu. Disidanglah dua orang ini, dan dalam sidang itu muncul pertanyaan kepada Petrus dan Yohanes. Dengan kuasa apa kamu melakukan itu? Dan dalam nama siapa kamu berbuat demikian? Pertanyaan ini jelas, ingin menunjukkan, ingin mencari tahu apa yang melatar belakangnya, apa yang mendasari sehingga Petrus dan Yohanes berani secara terang-terangan itu memberitakan Injil dan menyembuhkan seorang yang sakit. Dan Petrus di dalam tuntunan Roh Kudus mengucapkan sebuah ayat yang saya pikir juga sangat kita kenal. Dia berkata bahwa Bapa itu meninggikan Yesus dan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kan kembali Petrus bicara nama. Waktu dia ditanya dengan nama siapa kamu berbuat demikian? Berarti kan ingin tahu otoritas dari mana? Kamu itu dapat otoritas dari mana? Dan Petrus mengatakan dengan otoritas dari pribadi yang namanya diberikan Allah, dan tidak ada keselamatan selain di dalam nama ini. Nama siapa? Nama Kristus Yesus. Jadi nama Allah begitu mulia, bukan cuma menunjuk pada pribadinya, tapi juga menunjuk pada kuasanya, menunjuk pada kekudusannya, seperti yang kita baca di Imamat tadi, dan juga menunjuk pada otoritas yang dimiliki Allah atas semesta ini. Sehingga di bawah golongan ini tidak ada nama yang di dalamnya ada keselamatan kecuali yang bernama Yesus. Satu lagi kita lihat dari penjelasan Paulus di Filipi 2 ayat 9 hingga ayat 11. Ini juga ayat yang sangat-sangat begitu baik menjelaskan tentang nanti apa yang terjadi pada waktu akhir zaman atau hari akhir itu di mana Kristus datang. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, Paulus menjelaskan bahwa Allah Bapa itu meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya dalam nama Yesus segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kembali kita menemukan sebuah konsep tentang nama Allah, bahwa ada sebuah gambaran kemuliaan bagaimana Yesus ditinggikan oleh Bapa dengan nama di atas segala nama. Dan menariknya adalah kesimpulannya, jikalau pada hari akhir ini, ketika seluruh kita akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ini kan menegaskan bahwa nama ini bukan sembarang, kan menunjuk pada pribadi yang mulia yang memang sudah semestinya disembah oleh seluruh ciptaan. Jadi ada apa dengan nama Allah? Apa pentingnya nama Allah? Penting karena menunjuk pada pribadi, menunjuk pada otoritasnya, menunjuk pada kekudusannya, menunjuk pada kemuliaannya. Makanya semua beberapa ayat tadi yang saya bacakan menegaskan kepada kita bahwa nama Allah tidak bisa kita permainkan. Nama Allah tidak bisa kita gunakan secara sembarangan. Kan ketika
ketika kita mempermainkan atau menyebut namanya dengan sembarangan, maka itu berarti kita bukan saja menodai reputasi Allah, karena nama kami menjaga reputasi. Kita bukan saja telah menodai reputasi Allah, tapi kita juga sesungguhnya tidak menghormati otoritasnya. Kita tidak memuliakan dia di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dilarang oleh Allah dalam perintah yang ketiga ini. Jangan main-main, karena kita tidak menghormati Allah kalau kita bertindak demikian. Ibu bapak, memang dalam catatan Alkitab, seorang pakar logika itu kemudian menunjukkan bahwa umumnya nama Allah itu sering kali disalahgunakan dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah nama Allah digunakan dalam praktek ilmu sihir, di mana nama Tuhan Allah itu diperlakukan seperti mantra. Mungkin kita akan berkata, jangan dulu, sekarang juga ada. Ya, saya ingin berkata juga, jangan kaget kalau sekarang ada, karena dulu pun dalam catatan Alkitab ada juga orang-orang yang seperti ini, mempraktekkan atau menggunakan nama Tuhan seperti mantra, supaya bisa, ibaratnya seperti bisa akses sebuah kuasa supranatural di semesta ini. Dan itu yang dilakukan oleh para petenung, oleh para pesihir yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di sekitar Israel pada masa itu, dengan penyembahan-penyembahan mereka terhadap Firaun. Dan celaka juga ada yang mempraktikkan ini dalam kehidupan orang. Cuma Allah pun mengingatkan, nanti kalau ibu bapak ada kesempatan di Ulangan 18 ayat 10 sampai 12, di situ Allah mengingatkan, jangan praktikkan ilusi apapun itu, termasuk itu berarti menggunakan nama di dalamnya, nama Allah di dalamnya, seperti sebuah mantra. Mungkin ini gambaran terlalu jauh. Mari kita balik ke dua. Kalau direfleksikan atau direnungkan kehidupan doa kita, apakah selama ini ketika kita berdoa jangan-jangan kita pergunakan nama Allah seperti mantra dalam doa kita? Kita berdoa banyak lebar atau berdoa sepele, yang penting adalah ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Seolah-olah kalau sudah dengan dalam nama Tuhan Yesus, apa yang diminta pasti terjadi. Saya sudah minta dalam nama Tuhan Yesus, dan katanya kan kalau minta dalam nama Yesus pasti dikabulkan Bapak. Apa yang kita lakukan dengan doa kita? Apa yang kita perbuat ketika menyebut nama Yesus atau nama Allah di dalam doa kita? Apakah itu kita lakukan seperti sebuah mantra atau sebuah segel yang memastikan pasti ya Tuhan, karena saya sudah minta dalam nama Tuhan Yesus? Jika yang sudah sempat beberapa kali kita lakukan ketika berdoa. Waktu kita kesembuhan, Tuhan, kami saya sembuh dari sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus waktu kita ucapkan di akhir waktu itu seperti apa? Betul, memang kita dalam praktik doa kita selalu mengakhirinya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi itu bukan kita lakukan sesungguhnya sebagai sebuah mantra atau sebagai sebuah pelengkap syarat-syarat doa yang berhasil. Tapi itu adalah sebuah sikap yang menunjukkan pengakuan dan penyerahan diri kita kepada Bapa, bahwa apapun jawaban Dia atas doa kita mengaku dan berserah bahwa itu adalah jawaban yang baik dan memuliakan Bapa. Karena kita meneladani Yesus yang berdoa, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Bentuk penyalahgunaan Allah kedua di dalam Alkitab itu adalah dalam bentuk perbuatan palsu. Dalam catatan-catatan perjanjian lama khususnya, seringkali muncul para nabi yang menyampaikan sebuah perkataan dengan mengatakan, Tuhan berfirman kepada ini firman Tuhan, majulah kamu pergi berperang, Allah pasti akan membantu.
Dan berbagai catatan-catatan yang menunjukkan bahwa memang orang-orang ini ternyata adalah para nabi palsu. Orang-orang yang suka bernubuat, mengucapkan perkataan, dan memakai nama Allah untuk membenarkan perkataannya. Jadi nama Allah dipolitisir atau dipakai untuk melegitimasi apa yang dia katakan. Padahal semua itu demi keuntungannya sendiri. Dan memang kalau ditelusuri dalam berbagai penafsiran, seringkali itu berkaitan dengan kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, atau kepentingan politik tertentu. Dan Allah pun begitu membenci praktek perbuatan oleh nabi palsu ini karena menggunakan manusia sembarangan. Nanti bisa lihat di Yeremia 14 ayat 14 sampai 14. Dan seperti saya bilang, kalaupun dulu seperti itu ada terjadi, sekarang pun juga bisa ada orang yang mempraktikkan hal seperti ini. Membungkus semua perkataan, semua kepentingannya dengan nama Tuhan, supaya apa yang dilakukan dapat dibantu benar. Nanti kita lihat lebih lanjut pada bagian implikasi. Yang ketiga, bukan cuma dalam praktek membuat palsu, tapi juga umumnya nama Allah dalam catatan Alkitab juga sering kali dipakai dalam praktek sumpah palsu. Ya tentu saja namanya bersumpah palsu ya berarti orang ini sadar apa yang dia katakan itu tidak benar. Tapi ya pakai nama Allah supaya apa yang dia katakan sebagai sebuah kesaksian itu dianggap benar. Atau kalau dalam urusan bisnis ketika ketemu orang buat perjanjian, maka itu untuk membenarkan kepentingan dia dengan mengucapkan sebuah sumpah palsu. Dan ini pun yang dirisaukan oleh Nabi Yeremia di Yeremia 5 ayat 2, dan itu yang telah diperingatkan Tuhan sendiri yang tadi yang kita baca di Mazmur 19 ayat 12. Dan seperti itu kita terangkan keputusan Tuhan. Jadi semua ini adalah bentuk-bentuk yang seringkali umumnya terjadi dalam catatan dengan penyalahgunaan nama Allah. Tapi ya jelas ya seperti kita yang Bapak umumnya sekarang, bahwa Allah sama sekali tidak berkenan namanya itu digunakan secara sembarangan atau digunakan secara sia-sia, apalagi demi kepentingan sendiri. Bungkus-bungkus semuanya itu pakai nama Allah, itu sangat-sangat membuat Allah tidak senang. Makanya kan dikatakan di berita Allah akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya sembarangan. Kan itu sesuatu hal yang sangat serius. Namun kembali kalau saya lanjutkan pertanyaan, kalau Allah melarang kita untuk menyebut namanya dengan sembarangan, maka apa sih yang sesungguhnya Allah kehendaki dengan perintah ketiga ini? Kalau Dia larang kita, apa sih yang Dia mau? Apa yang Dia inginkan? Maka itu berarti supaya kita umatnya mengatur dan mengarahkan seluruh hidup kita, baik apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan, kita atur sedemikian rupa sehingga nama Tuhan itu tidak dihujat oleh anak kita, tetapi namanya dihormati dan dimuliakan. Bahasanya mungkin berbelit-belit, mungkin terlalu kompleks, tapi sederhananya begini, supaya kita umat Allah yang telah dibebaskan oleh Allah itu menjalani hidup kita sedemikian rupa supaya mempermuliakan namanya, bukan dipermalukan, tetapi memuliakan namanya. Maka jalani hidupmu sebaik mungkin, sedemikian rupa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, sehingga orang lain yang melihatnya pun dapat berkata, sungguh terpujilah Tuhan. Sehingga ketika orang lain yang berjumpa dalam interaksi ini pun dapat melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita sungguh dapat menyenangkan, mempermuliakan nama. Tapi mengapa kita perlu hidup mempermuliakan nama Tuhan? Kalau tadi itu kan kehendaknya, jangan sebut berarti harusnya, jangan
sampai bikin malu nama Tuhan. Tapi kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Tapi mengapa kita mempermuliakan nama Tuhan? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Allah telah membebaskan. Itu yang menjadi latar belakang dari pemberian Yesus perintah. Allah telah membebaskan umatnya, maka dikehendaki mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Allah pun telah membebaskan kita dari perbudakan dosa, maka kita pun dipanggil untuk hidup memuliakan Tuhan. Itu alasan. Alasan kedua adalah karena nama Allah sendiri, karena nama Tuhan itu juga telah disandarkan atau dikenakan kepada kita sebagai bagian dari identitas kita. Mengapa? Karena kalau lihat Kisah 11 ayat 26, kita akan menemukan bagaimana catatan sejarah. Di situ dikatakan bahwa untuk pertama kalinya disitulah orang-orang itu disebut Kristen. Menarik, terjadi ada sebuah penyebutan istilah tentang orang Kristen di dalam Kisah Rasul, dan itu dikenakan kepada para murid, orang-orang yang percaya dan menjadi pengikut Kristus. Siapakah orang Kristen itu? Kurang lebih artinya adalah mereka orang-orang pengikut Kristus. Dan identitas kekristenan itulah yang juga menjadi identitas kita. Kita pun di sini datang dan berkumpul sebagai murid Kristus. Kita pun juga datang mengaku sebagai seorang Kristen, kan? Seorang yang berarti bahwa ada nama Tuhan yang menjadi bagian dari identitas kita sebagai seorang Kristen, karena kita mengikut Kristus. Maka implikasi sederhananya adalah karena kita menyandang nama Tuhan dalam identitas diri kita, maka kita pun punya tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan dalam keseharian hidup kita. Karena kita punya identitas sebagai pengikut Kristus, nama Kristus menjadi bagian dari identitas kita. Saya lanjutkan dengan sebuah pertanyaan template yang mungkin Bapak sudah bisa pikir. Lalu, jika ini karena Allah menghendaki kita memuliakan namanya di dalam seluruh hidup kita, apalagi kita sebagai seorang Kristen, maka bagaimana kita memuliakan nama Allah dalam seluruh hidup kita? Bagaimana kita bisa memuliakan namanya di dalam keseharian hidup kita? Ini pertanyaan refleksi yang saya pikir sudah tidak asing bagi kita. Tapi saya berikan beberapa pemikiran. Pertama, kita mempermuliakan nama Tuhan atau memuliakan nama Tuhan dengan tidak lagi menggunakan nama Tuhan sebagai mantra dalam buah-buah kita. Ini kan dari saya sendiri awal ini bagaimana kepada. Betul kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tapi adalah bentuk penyerahan diri dan pengakuan kita kepada kehendak Allah, bukan lagi menggunakannya sebagai mantra atau sebagai sebuah resep atau sebuah faktor penentu jawaban pasti atas keberhasilan kita. Enggak, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengaku dan berserah apapun jawaban doa dari Bapa itu yang baik dan untuk kebaikan, karena kita meladani Yesus. Yang kedua, kita sekarang hidup dalam konteks keseharian di mana kekerasan dan kebencian menjadi suatu fenomena yang lazim atau umum sekali kita jumpai, termasuk di media sosial. Dan celakanya, kadang nama Tuhan pun dibawa dalam ujaran kebencian, dalam tingkah kekerasan kepada pihak lain. Nama Tuhan dipakai untuk membenarkan kebencian seseorang kepada pihak lain. Nama Tuhan dipakai untuk membungkus tindakan kekerasan seseorang kepada pihak lain supaya dipandang, oh memang benar, dia sih mengikuti kehendak Allah. Itu kan sebuah tindakan yang kurang ajar.
Makanya kan kadang kritikannya sekarang begini kan, tapi sejak dari beberapa tahun lalu, sejak beberapa waktu lalu, orang-orang pun akhirnya mengkritik, udah deh, jangan bawa politik identitas sekarang, jangan bawa politik identitas termasuk agama, karena agama sudah ditunggangi sekarang untuk membenarkan kekerasan dan kebencian. Mungkin itu kita akan berkata iya, tapi itu banyak dari orang-orang yang berbeda. Apa itu? Jangan-jangan kita juga dalam praktik hidup sehari-hari, mungkin memang tidak terang-terangan sih, tidak pasang status di medsos atau apa, tapi menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan kebencian kita terhadap yang lain. Ya kita kan umat Tuhan, mereka bukan, makanya wajar mereka begitu. Kita enggak. Itu kan sebuah sikap diskriminasi terhadap orang lain, kebencian gitu. Maka orang-orang berkata, udah jangan bawa politik identitas. Tapi saya berpikir sebaliknya. Justru kita perlu hidupi identitas kita sebagai orang Kristen dan bertanggung jawab. Karena kita adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Kita pertanggungjawabkan identitas ini. Dengan cara bagaimana? Ya tidak ikut-ikutan dengan ujaran kebencian seperti itu, dengan kekerasan seperti itu. Tapi dengan, nah ini bahasa mungkin terlalu politis, tapi maksudnya itu. Tapi dengan mengaburkan atau melakukan kebaikan, kasih kepada orang-orang di sekitar kita, di mana kebencian seringkali ditabur. Kita bagikan sebagai seorang pengikut Kristus, hidup sebagai seorang Kristen untuk bisa menyatakan kasih Allah kepada kita. Ketika yang lain dengan begitu gampang untuk mengatakan kebencian atau melakukan kekerasan, kita melakukan kasih supaya orang bisa mendengar bahwa perbuatan baik itu nama Allah dia. Bukankah itu yang dikatakan Yesus tidak melakukan banyak itu? Kamu adalah terang dunia. Maka melakukan perbuatan yang baik supaya orang memuliakan nama Allah. Yang ketiga, bagaimana kita memuliakan nama Allah dan diri kita? Maka kita melakukan segala sesuatu, baik dalam perkataan dan perbuatan, di keseharian kita dalam nama Tuhan Yesus. Itu dikatakan Paulus di Kolose 3 ayat 17. Apapun yang kamu lakukan atau perbuat, lakukanlah itu dalam nama Yesus. Apa maksudnya lakukan itu dalam nama Yesus? Itu bukan sekedar menyebut nama Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu. Jadi bukan sekedar berdoa sebelum melakukan ini atau melakukan, bukan sekedar itu. Tapi dalam prosesnya, di dalam memikirkan maupun di dalam memutuskan tindakan apa yang akan perlu dilakukan, kebijakan apa yang perlu diambil, sikap seperti apa yang perlu ditampilkan, di dalam berbagai proses pertimbangan semuanya ini, kita sungguh-sungguh menggumulkannya. Apakah itu sungguh memuliakan nama Tuhan atau tidak? Apakah itu sungguh mengagungkan nama Tuhan atau justru mempermalukan nama Tuhan? Jadi bukan sekedar memulai segala sesuatu dengan doa, tapi di dalam prosesnya pun kita melakukan dan menggumulkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka Ibu Bapak, mari kita jalani hidup kita untuk memuliakan nama Allah, bukan untuk mempermalukan nama Allah. Saya tidak di sini kita sepakat. Maka selamat bergumul, selamat berbulan di dalam keseharian ini, dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, agar seluruh yang kita lakukan itu dapat menyenangkan hati Allah. Gumulkan itu apakah sesuai dengan prinsip-prinsip kita, gumulkan apakah itu bertentangan dengan prinsip kita suci, supaya nama Allah dimuliakan bagi hormat dan kemuliaan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari ini kami datang kepada Engkau, berdoa mohon ampun kalau selama hidup kami ternyata tidak sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu.
Kalau hidup kami seringkali hanya bagi diri kami sendiri, kepentingan diri kami sendiri, agar nama kami saja yang semakin ditinggikan dan dimuliakan, ampuni kami. Ketika kami seringkali mengaku sebagai para pengikut-Mu, sebagai seorang Kristen, namun ternyata hidup kami justru menyakiti sesama kami dan mempermalukan kami. Ampuni kami, didik, tegur, dan bimbing kami, agar kami dapat sungguh-sungguh mempermuliakan nama di dalam keseharian hidup kami, agar di dalam segala hal yang kami lakukan, perkatakan dan pikirkan, semuanya adalah sungguh-sungguh seturut dengan kehendak bagi kemuliaan Dia. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih pada hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kita dan terus memampukan kita untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membacakan katekismus Katekismus Heidelberg minggu yang ke-79. Pertanyaan nomor 78. Apakah roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya? Tidak. Dan tidak menjadi pembasuh dari dosa-dosa, tetapi hanya merupakan tanda yang jaminan dari Allah. Jadi bahwa yang malam tidak menjadi tubuh Kristus, meskipun sesuai dengan sifat sakramen itu tubuh Yesus Kristus. Pertanyaan nomor 79. Kalau begitu, mengapa Kristus menyebut roti itu tubuhnya dan minuman dalam cawan itu darahnya, atau perjanjian baru di dalam darahnya? Dan mengapa Paulus menyebutnya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Kristus menyebutkan dunia yang bukan alasan mengaruni. Pertama, dengan demikian Dia tidak mengajar kita bahwa sama seperti roti dan anggur kita sementara dan dunia ini. Demikian pula dunia setelah disampaikan darahnya ditumpahkan itu merupakan makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal. Tetapi terutama dari jaminan yang kelihatan ini, Dia hendak memastikan kepada kita bahwa sama seperti kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut yang baik menjadi peringatan akan Dia. Demikian juga kita sungguh-sungguh mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya melalui pekerjaan Roh Kudus. Roh benar dan kebenaran yang itu pasti menjadi diri kita. Seolah kita sendiri telah merasakan segala kesusahan itu dan melunasi dosa kita. Mari dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 247, limpahlah pialamu. Percayalah,
Dengan berasa syukur Bapa kembali kami datang di hadirat ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberikan sebagian apa yang menjadi berkat yang kami sadari penuh Bapa dari yang sumbernya daripada Bapa di surga. Melalui persembahan syukur kami ini kami mohon Engkau menerimanya untuk memberkatinya untuk dipakai bagi kepentingan Tuhan dengan jemaat kami. Bapa dalam surga, berikanlah rasa kekompakan selalu dalam tubuh dalam berjemaat agar iman kami boleh tumbuh bersama. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama, hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah pada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian umum Minggu 17 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang berulang tahun ada Bapak Immanuel Parindi tanggal 11 Juli dan Bapak Hendro Setiawan tanggal 15 Juli. Diucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Data kehadiran sepekan hari Kamis tanggal 7 Juli, kegiatan PA hadir 4 orang, Sabtu 9 Juli kegiatan remaja dan pemuda hadir 7 orang, Minggu tanggal 10 Juli kegiatan sekolah minggu hadir 2 orang, Minggu 10 Juli kegiatan kebaktian umum hadir 35 orang. Pokok doa sepekan dapat didoakan di rumah masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan kebaktian umum Minggu 24 Juli 2022 jam 10.00 WITA. Tema ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Ibu Erdawati, pemusik Bapak Calvin, singer Ibu Aleng dan Saudari Irena. Doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Ibu Erdawati, penerima tamu keluarga Bapak Keri Toledo. Minggu tanggal 31 Juli dapat dilihat dalam warta. PA Kamis tanggal 21 Juli pukul 19.30 WITA. Pengkhotbah Evangelis Michael bertempat di gereja. Yang bertugas mohon mempersiapkan diri. Pelaksanaan Persekutuan Remaja dan Pemuda hari tanggal 1-23 Juli jam 18.30 WITA, tempat GKT Trinity, tema pemimpin gereja. Tugas pemimpin pujian Saudara Aldi, doa syafaat Saudara Felix, pengkhotbah Lose Michael. Sekolah Minggu 24 Juli 2022 pukul 8.30, tempat GKT Trinity. Petugas pemimpin pujian Lose Aldi, pemusik Lose Michael, pemimpin firman kelas kecil Lose Michael, pemimpin firman kelas besar Lose Calvin. Demikianlah warta Jumat. Ada warta Jumat yang tambahan, silakan untuk kampanye dan pimpin doa penutup dan song. Ya, baik Ibu Bapak, ada beberapa tambahan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah untuk keberlangsungan sidang sinode GKT dalam 1 minggu kemarin, hari Selasa hingga Kamis kemarin boleh berjalan dengan baik. Ada beberapa keputusan yang begitu penting yang telah dibuat, termasuk sehubungan dengan tata gereja, bahkan yang penting termasuk salah satunya adalah pemilihan badan pengurus sinode yang baru. Jadi telah dibentuk dan kita boleh turut mendoakan bersama-sama untuk badan pengurus sinode gereja Kristus Tuhan supaya dapat mengerjakan pelayanan yang bertanggung jawab. Mereka sedang menyusun berbagai program yang harus dikerjakan selama 4 tahun ke depan dan kita boleh turut mendoakan. Yang kedua, kita boleh tetap mendoakan untuk Ibu Pendeta Maria Febriana, Ibu Pendeta Febri, yang juga pernah datang ke pelayanan di Palu. Kondisi Ibu Pendeta Febri memang begitu lemah karena sakit yang dialaminya. Memang salah satunya itu upaya dapat dilakukan adalah transplantasi ginjal. Jadi kita tetap berdoa kiranya di dalam upaya yang dilakukan boleh kepada keluarga dan upaya penyembuhan yang dapat berjalan baik. Lalu Ibu Bapak, kita juga pada hari ini di sini ada beberapa orang. Ada beberapa orang yang maafkan saya kalau mungkin sebelumnya pernah mengikuti ibadah di GKT Trinity, tapi saya belum pernah
berjumpa dengan Bapak. Yang pertama itu adalah saudara Renat. Betul ya namanya saudara Renat ya. Jadi silakan berdiri. Terima kasih sudah boleh datang pada hari ini beribadah di tempat ini. Silakan duduk. Ini berarti cucu dari Ibu Evina ya. Betul ya Bu ya? Oh iya. Selamat datang saudara Renat. Lalu saya diberitahu tadi katanya sudah pernah juga, cuma saya belum pernah ini ketemu. Lalu yang kedua itu adalah ini maafkan saya itu, tapi memang orang Palu kadang itu kalau itu kadang berbeda pelafalannya. Ibu Inge, betul ya Ibu? Boleh berdiri Ibu Inge? Ya, selamat datang Ibu Inge. Ya, jadi Ibu Inge ini Ibu Bapak adalah jemaat dulunya jemaat di GKT 3, lalu kemudian mengajar di Timika, lalu kemudian sekarang boleh ketua pimpin tiba di Palu dan mengajar di sini. Nanti boleh pengenalan Bapak dan Ibu dan saudara Heran. Lalu yang ketiga Bapak Arifin Thomas dan Ibu Meliana. Saya betul boleh berdiri Ibu Bapak. Ya. Terima kasih, selamat datang Bapak Arifin dan Ibu Meliana. Ya. Nanti kita tolong ini ya, jadi boleh itu ya. Ya kita bersyukur untuk kehadiran saudara-saudari yang baru, untuk saudara Renat, lalu kemudian Ibu Inge dan Bapak Arifin beserta Ibu Meliana untuk boleh hadir beribadah di tempat ini. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh dapat hadir di sini bersama-sama kami beribadah. Baik Ibu Bapak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian solo. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selamanya. Amin.